Pada episode kali ini, tim Istadewata akan mengajak pamirsa mengunjungi dua pura yang ada di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, yaitu Pura Dalem Bangun Sakti dan Pura Dalem Betawi. Pertama-tama kami mengajak pamirsa menuju ke Pura Dalem Bangun Sakti. Secara administratif, pura ini terletak di Banjar Basang Tamyang, Desa Kapal, Kecamatan Mengui, pada ketinggian 60 meter dari permukaan laut. Secara geografis, pura ini berada sekitar 3,5 km ke arah utara Puspom Badung, serta dari kota Denpasar berjarak 12 km. Pura Dalem Bangun Sakti ini dapat dicapai melalui jalur Denpasar, langsung menuju Desa Kapal dengan kendaraan bermotor atau mobil. Pemilihan lokasi Pura Dalem Bangun Sakti ini yang sangat spesifik karena berada di pinggiran Desa Kapal, bagian utaranya di salah satu sisi Marga Tiga Agung yang merupakan konsep titik koordinat spiritual upacara agama bagi masyarakat di sekitar serta memiliki nilai magis yang tinggi. Pura Dalem Bangun Sakti ini merupakan tempat pemujaan kepada Sang Hyang Siwa Segara atau Susuhunan Tengahing Segara atau Ratu Gede Tengahing Segara. Menurut analisis sejarah Dr. Rane Sutoyo bahwa sekitar abad ke-7, gelar dari Ratu Gede Siwa Segara itu tidak lain adalah gelar dari Hyang Sadasiwa yang merupakan bagian dari Trimurti secara vertikal. Dikisahkan pada zaman dahulu ada sebuah bangunan keramat. Tempat itu konon digunakan sebagai tempat untuk melakukan yoga semadi oleh para yogi hingga memperoleh jagadita dan kesaktian. Lantaran demikian, maka tempat itu dinamai Wangun Sakti. Nama itu atas Waranugraha Ide Betara Siwa yang juga disebut oleh masyarakat Ratu Gede Sakti Pancering Jagat dan Ratu Ayu Mas Meketek. Setelah lama terbentuk Pulau Bali, beliau juga disebut Ratu Sakti Kertaning Jagat. Beliau disebut sebagai keturunan Hyang Purusada yang menciptakan Pulau Bali. Masa kedewatan Pulau Bali diperintah oleh Raja Dalem Anom Sukaranti. Beliau merupakan keturunan dari Sang Hyang Siwaraditya atau Sang Hyang Jayendrana. Dalam pemerintahan beliau, segala yang dicita-citakan tercapai, rakyat makmur hidup sentosa. Setelah tiba di Pulau Bali, akhirnya Raja Dalem Anom Sukaranti membangun tempat pemujaan Candi Purusada dengan nama Candi Raras. Sebagai stana Sang Hyang Siwaguru dan wilayah itu diberi nama Jongkarem. Selanjutnya dikisahkan pada zaman anak Wungsu sebagai penguasa di Pulau Bali pada tahun Saka 972 atau 1050 Masehi. Pada masa ini di wilayah Jongkarem terjadi musim paceklik. Segala apa yang ditanam tidak berhasil, yang menyebabkan kemelaratan umat manusia serta banyak penduduk meninggalkan desa. Pada saat itu muncul suara gaib yang intinya tiada lain adalah kurang membuat kayangan widi disebut penataran, disebut lingga yang berarti linggih atau stana. Wahai engkau umat sekalian, dengarkanlah sabdaku ini. Apa penyebab terjadi keadaan seperti sekarang ini? Karena engkau tidak mempunyai tempat pemujaan Sang Hyang Siwa Segara dan Ratu Gede Sakti Pancaring Jagat. Jika engkau menginginkan tidak kekurangan sandang pangan,
maka bangunlah stana kayanganku, yaitu pada tempat di mana dirimu memohon waranugrahaku, dan berilah nama kayangan ini Wangun Sakti. Karena di mana di zaman dahulu tempat ini digunakan oleh para yogi untuk beryoga. Yang sesungguhnya akulah yang memberi anugerah itu melalui bangunan yang digunakan untuk beryoga. Setelah demikian, maka masyarakat dengan segera membangun kayangan Dharma Pangastulan yang Batara serta diberi nama Dalem Bangun Sakti yang selesai diupacarai pada tahun Saka 979 atau tahun 1057 Masehi. Pura Dalem Bangun Sakti ini mempunyai kaitan sejarah yang erat dengan Pura Purusada di Kapal, di mana ameng-ameng Betara Dalem Dukuh mempunyai burung angsa dan kuda oncer suara ditukar dengan naga, yang asal-usul kejadiannya dari Jabapura Purusada. Itulah sebabnya burung angsa menjadi ameng-ameng dan kuda oncer suara menjadi pralingga Betara Purusada yang ditempatkan pada pesanekan Purusada, yaitu di Pura Dalem Bangun Sakti. Setiap pura di Bali tentu mempunyai pengempon yang masing-masing bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Dalem Bangun Sakti. Pengempon Pura Dalem Bangun Sakti berjumlah 172 kepala keluarga yang terdiri dari masyarakat di Banjar Basang Tamiang, sebagian di Kerama Adat Banjar Cempaka, Banjar Ume, Banjar Celuk, Banjar Titih, Banjar Pemebetan, Banjar Pekenlodan, dan Banjar Pekenbaleran. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Dalem Bangun Sakti ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Piodalan atau pujawali di Pura Dalem Bangun Sakti ini diselenggarakan setiap 210 hari atau kurun waktu 6 bulan kalender Bali, yang jatuhnya setiap Buda Wage Langkir atau 14 hari setelah Hari Raya Galungan. Saat diselenggarakannya pujawali di Pura Dalem Bangun Sakti ini, Ida Betara keaturan nyejer selama 3 hari.
Pura Dalem Bangun Sakti ini memiliki beberapa keunikan, di antaranya memiliki peninggalan bernilai arkeologis berupa arca Siwaguru dan pusaka pedang Dangastra yang masih tersimpan sampai sekarang di Gedong Simpen. Beberapa pengempon juga pernah melihat adanya due berupa ular poleng atau belang yang muncul pada hari-hari tertentu, seperti Rainan Kajang Kliwon, Purnama, dan Tilem. Pernah ada seorang yang berperilaku tidak baik datang ke pura dan tiba-tiba orang tersebut tidak sadarkan diri serta seolah-olah ada yang mengikat dirinya. Hingga keberadaan Tirta atau Pekuluh yang ada di Pelinggih Ratu Ngurah atau Ratu Gede Sakti Nguup Jagat yang tiba-tiba hilang tanpa sebab bila mana pemedek tersebut ada halangan. Setelah berdharma yatra ke Pura Dalem Bangun Sakti, kami mengajak pamiarsa melanjutkan perjalanan ke Pura Dalem Betawi. Secara administratif, Pura Dalem Betawi terletak di wilayah Banjar Dinas Jumpayah, Desa Menguitani, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, pada ketinggian sekitar 20 meter dari permukaan laut. Pura Dalem Betawi ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil dengan jarak tempuh kira-kira 7 km dari Puspem Badung atau sekitar 15 km dari pusat kota Denpasar. Sejarah Pura Luhur Dalem Betawi ini erat kaitannya dengan masa pemerintahan Bali kuno. Diceritakan pada zaman dahulu, Raja Bali yang bernama Sri Gajah Waktra yang bergelar Sri Astaswara Ratna Bumi Banten. Beliau memerintahkan patih beliau yang bernama Kebo Iwe atau Kebo Trune untuk mengawasi dan merenovasi pura-pura kayangan yang ada di Bali bersama dengan kelompok-kelompok pasek. Tibalah patih Kebo Iwe pada suatu tempat yang bernama Desa Kapal dan beliau merenovasi Pura Sade Kapal. Setelah beliau selesai merenovasi Pura Sade Kapal, beliau langsung menuju ke arah barat laut, membuat tempat-tempat pertapaan, salah satu di antaranya adalah Taman Balerung. Karena patih Kebo Iwe memuja Siwa dan beliau memimpin prajurit atau pasukan, maka tempat pemujaan itu diberi nama Pura Dalem Betawi yang dibuat tahun 1261 Saka atau 1339 Masehi. Kata Betawi berasal dari kata Jawa kuno yang berarti prajurit atau perwira. Selaku pengempon dari Pura Dalem Betawi adalah Desa Adat Menguitani yang berjumlah 78 kepala keluarga,
meliputi Banjar Dajan Peken, Banjar Gunung Sari, Banjar Taman Sari, Banjar Batur Sari, Banjar Jumpayah, Banjar Nyuh Gading, Banjar Culak Calik hingga di desa adat Bringkit di Banjar Menak. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, baik kebersihan maupun kelestariannya. Tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Dalem Betawi ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu puja wali atau piodalan yang dilaksanakan 3 kali, yaitu pada Sasi Kedase, Ida Betari Lingsir Katuran Budal saking Pura Pesimpangan Kekeran, setiap perayaan Imlek yang dirayakan oleh para pedagang dan Dahatruna, dan saat puncak puja wali di pura ini dilaksanakan setiap Budak Kliwon Ukumatal. Puja wali melibatkan seluruh umat Hindu yang menjadi pengempon Pura Dalem Betawi. Pura Dalem Betawi ini memiliki beberapa keunikan, yaitu adanya alkulturasi yang kental antara budaya Cina dan Bali. Selain itu, Pura Dalem Betawi juga mempunyai senjata pejenengan berupa madik yang dikenal berasal dari tarian basur. Kegunaannya untuk meruat para balian atau sadeg yang melaksanakan metetambahan atau pengobatan. Keunikan lainnya keberadaan senjata kuku wanara petak dan sambleng yang berupa golok panjang serta larangan memakai sarana babi dalam upacara.